ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان المبارك. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita semua di tempat yang Ia berkahi di masjid ini. Salawat serta salam senantiasa semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada para sahabatnya dan yang mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Karena waktu yang terbatas, sebenarnya selain memperbaiki bacaan salat, ada beberapa hal yang ingin dibahas. Di antaranya kita membahas fikih salat secara umum. Kita membahas fikih salat secara umum. Kemudian bacaan-bacaan yang ada dalam beberapa gerakan. Kemudian baru setelah itu kita masuk ke pembahasan khusus yang terakhir, yaitu pembahasan perbaikan salat. Karena perbaikan bacaan salat. Karena sebagaimana diketahui, judul kita hari ini adalah memperbaiki bacaan salat. Jadi pertama kita akan bahas fikih salat secara umum, Kemudian setelah itu baru kita masuk ke acara inti, yaitu memperbaiki bacaan-bacaan yang ada dalam salat. Namun, sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu keutamaan salat. Untuk apa kita salat? Karena kita mau membahas masalah salat, kita mau membahas masalah fikih salat, tapi kita belum merasakan kepentingan salat tersebut. Jadi kita harus membahas ini terlebih dahulu. Nah, maka salat kita sering mendengar, sebagian kita merasa sudah sering salat, setiap hari 5 kali sehari, alhamdulillah. Namun tidakkah kita pernah bertanya pada diri kita masing-masing, apakah salat saya selama ini salat yang benar? Apakah salat saya selama ini salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah salat saya selama ini adalah salat yang dianggap berpahala oleh Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita capek-capek salat setiap hari, namun ternyata salat kita tidak diterima? Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu butuh satu hal penting demi tetap terjaganya salat kita dan diterimanya salat kita, yaitu ilmu. Kita butuh ilmu yang menjaga kita dari apa? Kesalahan-kesalahan dalam salat. Ilmu yang menjaga kita dari capeknya kita dalam salat, maka salatnya tidak diterima. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk terus-menerus belajar, dan tidak merasa cukup dalam belajar. Karena merasa cukup dalam belajar menunjukkan kemalasan seseorang. Sedangkan kita tidak tahu bahwasanya salat kita masih ada yang salah atau tidak, kecuali kita belajar terus seperti itu. Saya mau berikan contoh sekali waktu itu. Saya pernah imam di sini waktu itu, salat Isya. Ketika itu saya lupa di rakaat kedua. Jadi habis rakaat kedua itu salat Isya, habis rakaat kedua, habis sujud kedua di rakaat kedua, saya tidak tasyahud. Saya langsung berdiri ketika itu, lupa. Jadi saya ketika itu lupa. Jadinya saya ketika itu langsung masuk ke rakaat ketiga. Nah, jemaah di belakang subhanallah. Jadi pada mengingatkan imam, bagus, masya Allah. Namun imam sudah berdiri tegak. Imam kalau sudah berdiri tegak tidak boleh balik lagi.
Karena berarti tidak tertib dalam sholat, tidak berurutan, kemudian meninggalkan rukun, sehingga meninggalkan rukun berpotensi membatalkan sholat. Sehingga bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan berarti adalah apa? Ikut imam berdiri, karena nanti di akhir imam sujud sahwi. Gitu. Sehingga dari mereka saya sudah berdiri, saya tetap katakan Allahu Akbar. Saya sudah berdiri, namun mereka apa? Allahu Akbar, subhanallah, subhanallah, sampai saya mau ruku, baru mereka berdiri. Nah, itu dibutuhkan, menunjukkan apa? Sangat dibutuhkannya ilmu. Gitu. Lalu bagaimana misal sholat, pada sholat tertentu, misal imam lupa, ya, nambah jadi 5 rakaat misal, nambah jadi 5 rakaat. Nah ini mestinya bagaimana? Apakah kita harus sujud sahwi? Sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam? Berapa kali? Apa yang dibaca? Nah itu kan penting. Jadi kita banyak ya tidak mengetahui hal ini. Gitu. Banyak juga misal, saya mau tanya ke bapak-bapak, kan kita tema memperbaiki bacaan sholat, betul? Dan diantara rukun sholat baca surat Al-Fatihah. Sekarang saya mau tanya, surat Al-Fatihah itu surat Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah atau surat Al-Fatihah? Gimana? Al-Fatihah gitu atau Al-Fatihah. Jadi kan ada 2 hal tuh. Yang pertama yang ha atau yang ha. Yang kedua yang ha atau yang ha. Yang ha ada yang bilang. Baik, ada lagi? Yang mana? Yang pertama kan pakai ha ya kan? Tadi ada yang bilang, banyak yang bilang yang pertama pakai ha, Al-Fatihah. Nah sekarang yang kedua, Al-Fatihah atau Al-Fatihah. Hah? Ya kan? Nah ini baru nama surat nih. Kita belum masuk ke dalam sholat, ya kan? Belum lagi misal sholat doa iftitah atau istiftah. Ya para ulama dalam kitab-kitab mereka menyebutkan 2 nama ini sama, dua-duanya iftitah atau istiftah. Doa istiftah misal, Allah kan banyak, ada yang ini wajah tu wajhiyah, ada Allahumma anta nurus samawati wal ardi wa fihi, ada Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, kan gitu. Sekarang bacanya Allahumma ba'id baini, Allahumma ba'id baini, Allahumma ba'id baini, atau yang mana? Allahumma banyak panjang pendek? Ba'id atau ba'id atau ba'id? Hah? Yang mana? Banyak panjang? Baik. Kama ba'atta, ba'atta atau ba'atta atau ba'atta atau ba'atta? Nah, yang mana nih? Ada 4 pilihan ya, nah. Saya bikin ada 4 ya. Ba'atta, kemudian ba'atta, kemudian ba'atta, kemudian ba'atta. Yang mana? Yang mana Pak? Ba'atta. Baik, ba'atta. Satu jawab ba'atta. Ada lagi jawaban lain? Kan kita sudah sering sholat nih. Nah, terus gimana? Masa kita tidak tahu? Kemudian contoh, Sami'allahu liman hamidah. Sami'allah atau Sami'allah atau Sami'allah. Hah? Nomor 3, Sami'allah gitu. Nanti kita bahas semua nih insyaallah. Nah ini penting nih kan. Nah kemudian contoh lagi, at-tahiyatu lillah atau 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 at-tahiyatu lillah. Yang mana? Yang mana ini? Nah, menunjukkan apa? Kita harus belajar lagi. Betul tidak? Puluhan tahun kita sholat nih.
Dari kecil kita sholat, betul tidak? Puluhan tahun, tapi kita tidak tahu sholat kita ternyata benar atau salah, betul tidak? Sehingga apa? Harus belajar lagi, belajar terus, dan jangan merasa cukup. Dan insya Allah sehingga pada pertemuan hari ini kita akan bahas, ya. Dan pada gerakan-gerakan yang ada kita akan bahas bacaan atau zikir-zikir yang umum saja. Kalau kita bahas semuanya nanti terlalu panjang. Misal doa istiftah misalnya, itu banyak sekali. Ada 12-13 macam. Ya, tidak ada banyak. Kan kita tahu ada yang Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban barakan fi, ada yang mil'us samawati wal ardi min ma syi'ta min syai'in ba'du, betul? Nah, kemudian yang sujud ada subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ada subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, betul? Ya kan? Kemudian yang duduk ada rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Ada yang warzuqni di belakang, ada yang wa'fu anni di belakang, betul? Nah, ini penting untuk dibahas, betul tidak? Nah, Masya Allah. Belajar yang mudah. Awal Ustaz di Ustaz semuanya 112. Akhirnya nanti ada yang di Ustaz dari kayak kalau makafat satu aja. Nah, betul. Satu saja kita bahas gitu ya. Masya Allah. Baik. Memori itu mulai kurang Ustaz waktu mau pesan. Memori kalau Ustaz. Nah, kita berarti sebelum itu nanti setiap gerakan saya tanya sama Bapak nih. Biasanya pakai yang mana ya kan? Nah, sehingga nanti kita tidak perlu lagi tambah-tambah hafal lagi, akhirnya lupa, betul tidak? Nah, yang biasa dipakai saja. Nah. Oleh karena itu pertama kita akan bahas dulu mengenai keutamaan sholat, sehingga kita merasa penting sama ini sholat, betul tidak? Yang pertama, cukup menjadi keutamaan sholat, bahwasanya sholat menjadi salah satu rukun Islam. Rasulullah SAW bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun atas 5 perkara: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, syahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa itaiz zakat, memberikan zakat, wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, haji dan puasa Ramadan. Dalam hadis lain, hadis Jibril dikatakan puasa dulu baru haji. Namun ya kita lihat nomor 4 dan 5 kadang-kadang apa? Bertukar posisi. Kadang puasa dulu, kadang haji dulu. Namun nomor 1 sampai 3 selalu urut. Syahadat, sholat, zakat. Baru puasa haji atau haji dan puasa. Kenapa coba? Kenapa syahadat, sholat, zakat? Kenapa syahadat paling pertama? Kenapa syahadat paling pertama? Kenapa syahadat paling pertama? Karena syahadat merupakan asas dari Islam, pondasi dari Islam. Orang kalau nggak syahadat, Islam dan bukan Muslim. Orang kalau tidak bersyahadat, semua amalan setelahnya, sholat, zakat, puasa, haji, diterima enggak? Enggak. Oleh karena itu, syahadat diletakkan paling pertama karena apa? Merupakan asas atau pondasi. Dan kalau kita lihat syahadat itu di antara 5 yang tadi rukun Islam semua ini, cuma syahadat yang merupakan amal lisan, sisanya amal perbuatan dan amal lisan. Nah, kita lihat syahadat ada amal perbuatan lain enggak? Dalam mengamalkan dan dalam mengucapkan cuma lisan, betul tidak? Lisan dengan hati, wajib dengan hati. Kedua sholat gerakan dan lisan. Ketiga zakat apa? Gerakan, betul? 4 puasa apa? Gerakan. 5 haji puasa. Kalau haji gerakan atau lisan? Lisan dan gerakan. Yang lisan sendiri cuma apa? Syahadat. Sehingga menunjukkan lisan ini tidak bisa main-main kita. Karena dengan lisan ini keselamatan orang di dunia dan di akhirat. Nah, syahadat pertama, karena syahadat jadi pondasi. Kalau kita bangun bangunan, tidak ada pondasinya, bisa nggak bikin bangunan? Mungkin bisa kelihatan, baru bangun tembok, angin dikit hancur, betul tidak? Begitu juga dengan Islam, agama kita. Ya, kita pertama syahadat kita sudah kuat,
baru kita mendirikan sholat. Setelah sholat apa?